Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Kali ini kita bertemu dengan materi yang baru. Jika beberapa minggu sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana caranya memberikan saran ataupun penawaran dan bagaimana caranya merespon suatu penawaran dan saran, maka di minggu kali ini dan minggu-minggu selanjutnya kita akan mempelajari hal baru, yaitu materi tentang opinion and thought atau memberikan pendapat atau pemikiran kita. Jadi, tentu saja di materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyampaikan pemikiran atau pendapat dan bagaimana juga caranya untuk menanggapi pemikiran atau pendapat dari orang lain. Oke, di slide kali ini kalian akan melihat tujuan pembelajaran. Jadi, bisa dibaca apa saja sekiranya yang nanti akan kalian dapatkan setelah materi ini selesai. Yaitu diantaranya, kalian mampu mengidentifikasi dan menyebutkan situasi yang nantinya memunculkan pernyataan pendapat dan pikiran, serta kalian pun akan mampu memahami struktur teks beserta unsur kebahasaan dari sebuah pernyataan, pendapat, ataupun pikiran. Oke, lalu masuk ke materi kita. What is opinion? Apa itu opini? Opinion is the way you feel or think about something and it based on our perspective. Jadi opini itu adalah apa yang kamu pikirkan atau bagaimana pandangan kamu terhadap sesuatu dan itu berdasarkan pandangan atau perspektif kalian masing-masing. Bisa juga kita katakan bahwa opinion is a message expressing a belief about something. Lalu, kenapa kita harus belajar bagaimana caranya memberikan opini yang baik? Dalam berkomunikasi, terkadang kita membutuhkan opini ataupun pendapat orang lain untuk membantu kita melihat sesuatu dari sisi yang lain. Bisa jadi untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Oke, apa saja yang bisa kita berikan opini? Kita dapat memberikan opini terhadap musik atau lagu apa yang sedang didengarkan oleh orang banyak akhir-akhir ini, atau pendapat kita seputar film apa yang kira-kira orang lain anggap menarik, tetapi untuk kita ternyata itu tidak menarik. Atau bisa juga kita memberikan opini kita seputar makanan, atau bisa juga seputar fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Oke, kalian bisa menuliskan di kolom komentar video ini apalagi yang kira-kira dapat kita berikan opini selain 4 hal yang telah disebutkan. Akan ada nilai tambahan bagi yang memberikan komentar dan itu benar. Oke, lalu kemudian kita harus mengingat, kapanpun kita memberikan atau mengungkapkan opini dan pendapat kita, akan jauh lebih baik jika kita menyertakan alasan atau contoh untuk mendukung pendapat atau opini kita. Whenever we give our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Jadi jangan cuma bilang, menurut aku itu jelek, menurut aku lagu itu bagus, tapi tidak diberikan alasannya. Because it will be better if you add your reason why you said or why you think like that. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita akan move ke example atau contohnya. Oke, kita bisa melihat ada seorang perempuan bernama Rahma yang menggunakan pakaian berwarna pink, celana jeans, dan sepatu berwarna hijau. Kemudian di sisi sebaliknya ada perempuan bernama Tiara yang sedang duduk dan kemudian percakapan itu terjadi. Rahma berkata, "What do you think about my new shoes?" Dan Tiara menjawab, "Wow, it's so good. I think it's suitable with you." Kita bisa melihat percakapan antara Tiara dan Rahma, di mana Rahma meminta pendapat dan Tiara memberikan pendapatnya.
dan alasan kenapa dia bisa berpendapat seperti itu. Oke, kemudian gambar kedua. Oke, bisa kita lihat ada dua orang yang sedang bercengkerama. Dan kemudian dua orang itu akan memberikan opininya seputar film favorit mereka. Oke, si perempuan berkata, "In my opinion, The Avengers Endgame is the best movie last year." Kemudian si laki-laki menjawab, "I don't agree with you. The Avengers Endgame are just overrated." Oke, jadi si perempuan itu berkata kalau misalnya The Avengers Endgame itu adalah film terbaik tahun lalu. Akan tetapi, si laki-laki berkata kalau dia tidak setuju karena menurut dia Endgame itu terlalu overrated. Dalam artian film itu sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi orang-orang sangat antusias. Oke. Berdasarkan percakapan antara Tiara dan Rahma dan dua orang tadi yang membahas film favorit mereka, kita bisa melihat ada beberapa ungkapan yang terselip di dalam percakapan mereka. Pertama, Rahma mengatakan, "What do you think?" atau apa yang kamu pikirkan. Kemudian, si Tiara juga menggunakan ungkapan I think. Oke. Jadi, Rahma ketika dia berkata what do you think, itu dia sedang menanyakan atau meminta opini dari Tiara. Sedangkan Tiara ketika dia berkata I think, itu adalah salah satu ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita akan memberikan pendapat. Oke, bisa dilihat di gambar ketika Tiara berkata I think it is suitable with you. Itu adalah opini dari Tiara. Oke, selanjutnya di gambar atau percakapan kedua. Ketika si perempuan pertama kali berbicara, dia menggunakan suatu ungkapan. In my opinion, oke, itu adalah salah satu ungkapan ketika kalian akan memberikan pendapat terhadap sesuatu. Kemudian ketika si lawan bicaranya mengatakan atau merespon, dia berkata, I don't agree with you, atau aku tidak setuju denganmu. Oke, sama seperti ketika kita belajar tentang suggestion and offering, ada memberi dan merespon, maka hal itu juga akan terjadi di materi kali ini. Selain memberikan pendapat, kita juga nantinya akan mempelajari bagaimana merespon. Kalau misalnya kemarin tawarannya diterima dan ditolak, maka di materi kali ini pendapatnya bisa disetujui dan bisa saja tidak disetujui. Ketika tidak disetujui, kita bisa menggunakan I don't agree with you. Oke, sekarang kita akan belajar seputar ungkapan. Oke, sekarang kita akan mempelajari expression atau ungkapan. Expression asking for opinion berarti ungkapan untuk meminta opini atau pendapat. Oke, ketika kita akan meminta pendapat akan ada dua hal. Ada formal dan ada informal. Ketika kalian berbicara dengan teman kalian, kalian bisa menggunakan informal atau ungkapan yang informal. Tetapi ketika kalian berada di kelas atau forum atau berbicara dengan orang yang lebih tua, maka kalian dapat menggunakan ungkapan yang formal. Oke, contohnya di ungkapan informal ada what do you think of atau what do you think about? Ada juga why do they behave like that? Atau do you think it's going? Atau how do you like? Oke, itu untuk ungkapan-ungkapan yang informal. Lalu untuk ungkapan-ungkapan formal diantaranya adalah have you got any comments on? Atau do you have any idea? Do you have any opinion on? Atau what is your reaction to? Atau what is your opinion about?
Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang nantinya akan diikuti oleh kira-kira apa sih yang ingin kalian dengar dari orang lain. Oke, contoh penggunaan ungkapan-ungkapan berikut ini. Oke, ketika kita ambil contohnya, have you got any comments? Oke, berarti ini situasinya formal. Have you got any comments on new normal situation? Oke, jadi menurutmu bagaimana tentang situasi new normal ini? Kemudian bisa juga, do you have any opinion on people who held a party during this COVID-19? Kamu punya nggak pendapat tentang orang-orang yang mengadakan pesta selama waktu atau masa COVID-19 ini? Bisa juga ketika ingin menggunakan what do you think of? What do you think about our new headmaster? Apa yang kamu pikirkan tentang kepala sekolah baru kita? Bisa juga ketika ingin menggunakan do you think? Do you think we will do a learning class online until December? Oke, itu adalah contoh-contoh kalimat dari ungkapan-ungkapan. Ada beberapa ungkapan yang formal dan ada juga beberapa contoh ungkapan dari yang informal. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mempelajari ungkapan atau expression memberikan pendapat supaya nantinya kalian juga bisa memberikan opini atau pendapat kalian. Well, silahkan diperhatikan, akan lebih baik kalau kalian mulai mengeluarkan buku tulis kalian dan dicatat. Pertama, sama seperti sebelumnya, akan ada dua hal. Ada formal dan ada informal. Penggunaannya masih sama. Kalau dalam situasi informal bisa menggunakan I think, I like it, kemudian disertakan alasannya. Atau I don't think I care for it, dan kemudian alasannya. Misalnya, I don't think I care for it because it's not my business. Atau I think it's good. I think it's good. I think it's good because it will help them to reduce their stress. Atau I don't think much of it. Aku nggak terlalu berpikir tentang hal itu. Atau what I'm more concerned with. Itu untuk ungkapan-ungkapan informal. Lalu bagaimana ungkapan-ungkapan formal? Ya, kita bisa gunakan I personally believe. Atau aku secara pribadi percaya. Atau I personally consider. Aku secara pribadi mempertimbangkan. Atau I personally think. Secara pribadi aku sih berpikirnya gitu. Atau bisa I hold the opinion. Atau bisa juga bilang well, personally. Contoh kalimatnya. I personally believe if people need to be aware of their own health. Menurutku secara pribadi, orang-orang itu harus lebih aware atau lebih perhatian terhadap kesehatan diri mereka masing-masing. Atau, I personally consider to hold yourself to throw a party during this situation. Secara pribadi aku berpikir atau menurut pertimbanganku lebih baik menahan dirimu untuk mengadakan pesta di dalam masa-masa seperti sekarang. Itu opini. Selanjutnya bisa menggunakan informal. I think I like her. She looks nice and beautiful. Atau I don't think much of it because I still feel bored when I study. Itu contoh kalimat memberikan pendapat. Ada ungkapan-ungkapan formal dan ada ungkapan-ungkapan informal yang kita gunakan. Selanjutnya, dalam memberikan atau menggunakan ungkapan giving opinion, selain formal dan informal ada hal lain, yaitu expression yang digunakan ketika kita personal point of view dan ketika kita menggunakan general point of view.
Apa sih, Miss, personal point of view? Personal point of view itu ungkapan yang kalian gunakan ketika kalian memberikan pendapat berdasarkan pendapat kalian, benar-benar pendapat kalian sendiri atau pemikiran kalian sendiri. Sedangkan untuk general point of view itu ketika kalian berbicara secara kelompok. Jadi misalnya kalian sedang diskusi, berbicara dengan kelompok lainnya. Nah, itu bisa digunakan ungkapan yang ada di general point of view. Personal point of view bisa dilihat di buku paket halaman 21 dan general point of view bisa dicek di buku paketnya halaman 22. Selanjutnya, opinion itu juga bisa diekspresikan menggunakan mental verb. Oke. Selanjutnya, untuk personal point of view sendiri, contohnya kita bisa gunakan in my opinion, in my experience, from my point of view, in my humble opinion, atau personally I think. Oke, itu untuk personal point of view bisa kalian lihat. In my opinion, di dalam opiniku. In my experience, menurut pengalamanku. From my point of view, berdasarkan pandanganku. In my humble opinion, menurut opiniku. Atau personally I think, secara personal sih menurutku atau secara personal aku berpikir. Oke, bisa dilihat in my, from my, in my, personally I. Itu menunjukkan personal point of view. Lalu gimana kalau general point of view? Pertama, ada most people don't agree. Beberapa orang, berarti tidak sendiri. Selanjutnya, almost everyone juga bisa digunakan. Some people say that. Bisa, the majority agree with, atau it's sometimes argued. Oke, itu adalah ungkapan general point of view, bisa dibandingkan. Kalau personal point of view itu benar-benar menurut dia atau menurut kalian. Sedangkan kalau general point of view itu menurut orang banyak atau beberapa orang. Oke, lalu di sebelah sini bisa kalian lihat mental verb. Mental verb itu bisa berupa I believe, bisa juga I think, atau I doubt, bisa juga I assume, atau I feel. Nah, itu contoh-contoh mental verb yang biasanya digunakan ketika memberikan opini. Oke, selanjutnya expression of response opinion. Bagaimana ungkapan untuk merespon opini? Oke, ingat, kamu bisa agree atau bisa disagree as long as you have a reason for your opinion. Jadi boleh kalau misalnya nanti nggak setuju atau boleh kalau setuju. Tetapi harus ada alasannya. Kenapa setuju? Kenapa kamu tidak setuju? Jadi jangan cuma bilang, I don't think I like it, atau I disagree with you. Terus temannya tanya, why? Terus cuma jawab, I don't know, I just disagree with you. Nah, gak boleh bilang, gak tahu, pokoknya gak setuju. Nah, harus ada alasannya. Sertakan, kenapa bisa berbicara tidak setuju. Oke, next. Oke, yang pertama. Expression ketika kalian ingin menyetujui suatu pendapat. Bisa dilihat, ada of course, ada this is absolutely right, that's a good point, I agree with this opinion, atau I couldn't agree more. Oke. Untuk ungkapan-ungkapan lainnya bisa kalian lihat di halaman 23 di buku paketnya. Ada ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian menyetujui pendapat. Tapi diingat, seperti tadi yang saya bilang, kalau ingin menyetujui atau tidak menyetujui, maka silahkan berikan alasannya. Jadi misalnya habis bilang of course, silahkan tambahkan kalimatnya, alasannya apa, kenapa bilang of course. Atau ketika bilang I agree with this opinion,
What is your reason? Tambahkan, I agree with this opinion because. Nah, kemudian bagaimana nih kalau mau tidak menyetujui? Oke, bisa gunakan I'm sorry, but I don't agree with you. Atau I disagree with you. I think you are wrong. Atau that's not the something at all. Atau I'm not convinced that. Itu. Atau bisa juga I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. Atau I'm afraid I have to disagree with you. Oke, Miss, kok kalau di buku paket halaman 23 ketika berbicara disagreeing with opinion ada dua tulisan dengan warna yang berbeda sih, Miss. Di sini juga kok berbeda. Oke, yang pertama, tulisan berwarna hijau. Itu kalian tidak menyetujui suatu pendapat dan mengatakannya dengan cara yang polite atau lebih sopan, lebih halus. Bisa dilihat, I'm sorry, I'm afraid, atau bisa juga dibilang I'm not sure I agree with you. Jadi lebih sopan, lebih halus bahasanya. Terus kalian sebelahnya a little bit impolite to use. Agak kurang sopan, apalagi jika kalian menggunakan ungkapan atau situasi formal, maka sebisa mungkin dihindari menggunakan ungkapan-ungkapan yang berwarna merah. Lebih baik atau lebih disarankan untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang berwarna hijau. Tapi jika itu berbicara dengan teman kalian, it's okay if you want to use the red one. But remember, you need to add your reason. Mau yang lebih sopan atau yang biasa saja yang agak nggak sopan, tetap silahkan diberikan alasannya. Oke, slide terakhir, slide yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian. Karena berarti sebentar lagi video ini selesai. Oke, tapi tentu saja ada additional infonya untuk orang-orang yang menonton video ini sampai akhir. After watch this video, I will give an additional score for those who left a comment in this video. Jadi, akan ada nilai tambahan untuk orang-orang yang meninggalkan komentar di video ini. Komentar seperti apa yang akan mendapatkan scores atau nilai tambahan? Oke, bisa berupa komentar yang menunjukkan kalimat memberikan suatu pendapat atau kalimat menyetujui suatu pendapat atau kalimat yang tidak menyetujui suatu pendapat. Oke, bisa juga opini apa aja yang bisa kita berikan opini. Misalnya tadi ada makanan, ada lagu kesukaan, ada fenomena-fenomena yang terjadi, apalagi selain hal-hal tersebut. Oke, terus kalau sudah memberikan opini, bagaimana kita tahu kita dapat skor tambahan atau tidak? Bisa dilihat, if your comment is accepted and right, it will be liked by me. Jadi bakal dikasih tombol suka atau tombol love di komentar kalian. Tandanya komentar kalian telah di-accepted dan itu benar. Oke. Sepertinya untuk pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Kalau sekiranya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, maka bisa bertanya di sesi selanjutnya. Jadi silakan dicatat pertanyaannya atau hal-hal yang tidak kalian pahami yang ditanyakan minggu depan. Sekian buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.